Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Altriana Aulia Putri dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Saya akan menjelaskan tentang menyusun anggaran rumah tangga sesuai prinsip Islam. Menyusun anggaran rumah tangga sesuai syariat Islam berarti mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan prinsip yang sesuai ajaran agama. Hal ini mencangkup memastikan sumber penghasilan yang halal, menghindari riba, serta membelanjakan harta dengan seimbang tanpa boros atau kikir. Dengan perencanaan yang baik, keuangan keluarga bisa lebih stabil dan membawa berkah. Berikut adalah beberapa tips menyusun anggaran rumah tangga sesuai syariat Islam agar lebih efektif dan berkah. Yang pertama, ada menentukan sumber pemasukan. Menentukan sumber pemasukan yang halal adalah langkah utama dalam menyusun anggaran rumah tangga sesuai syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang diperoleh harus berasal dari usaha yang baik dan tidak mengandung unsur haram. Sumber pemasukan dapat berasal dari gaji, usaha, investasi yang halal, atau sumber lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pendapatan diperoleh dengan cara yang jujur dan tidak merugikan orang lain. Dengan memiliki sumber rezeki yang halal, keberkahan dalam kehidupan rumah tangga dapat terjaga. Hal itu juga membantu dalam menyusun anggaran yang lebih stabil dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada menentukan skala prioritas pengeluaran. Mengatur pengeluaran berdasarkan skala prioritas adalah kunci dalam menyusun anggaran rumah tangga sesuai syariat Islam. Dalam Islam, kebutuhan utama seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan harus didahulukan sebelum pengeluaran lainnya. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, keluarga perlu menyisihkan sebagian harta untuk zakat, sedekah, dan membantu sesama. Pengeluaran yang bersifat konsumtif atau kurang penting sebaiknya dikendalikan agar tidak terjadi pemborosan. Islam juga mengajarkan keseimbangan dalam membelanjakan harta, yaitu tidak berlebihan tetapi juga tidak kikir. Dengan menentukan skala prioritas yang jelas, keuangan rumah tangga dapat dikelola dengan lebih bijaksana dan berkah. Mengatur pengeluaran berdasarkan skala prioritas adalah kunci dalam menyusun anggaran rumah tangga sesuai syariat Islam. Yang ketiga, ada menyisihkan zakat dan sedekah. Dalam Islam, menyisihkan sebagian harta untuk zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara untuk membersihkan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Zakat wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat, seperti fakir miskin dan golongan lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain zakat, sedekah juga dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, tanpa batasan jumlah atau waktu tertentu. Dengan rutin berzakat dan bersedekah, keuangan rumah tangga tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Islam mengajarkan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang, justru akan semakin membawa keberkahan. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan zakat dan sedekah dalam perencanaan anggaran rumah tangga agar rezeki semakin berkah dan bermanfaat. Yang keempat, ada mengalokasikan dana darurat dan tabungan. Bijak termasuk menyiapkan dana darurat dan tabungan untuk masa depan. Dana darurat berfungsi sebagai cadangan keuangan yang dapat digunakan saat menghadapi situasi mendesak, seperti biaya kesehatan atau kehilangan sumber penghasilan. Sementara itu, tabungan membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang, seperti biaya pendidikan anak atau persiapan ibadah haji. Islam mengajarkan pentingnya menabung dengan cara yang halal, seperti menyimpan di lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Dengan memiliki dana darurat dan tabungan, keluarga dapat menghindari utang yang tidak perlu dan tetap tenang dalam menghadapi kondisi tak terduga. Perencanaan keuangan yang baik akan membantu rumah tangga menjalani kehidupan yang lebih stabil, aman, dan penuh berkah. Yang kelima, ada menghindari utang yang tidak perlu. Dalam Islam, utang bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi harus dikelola dengan bijak dan tidak dijadikan kebiasaan. Berutang hanya diperbolehkan jika benar-benar mendesak dan tidak ada pilihan lain, seperti untuk kebutuhan pokok atau keperluan darurat. Mengambil utang untuk hal yang tidak penting, seperti membeli barang mewah atau memenuhi gaya hidup berlebihan, dapat membebani keuangan rumah tangga. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa setiap utang harus dibayar tepat waktu, karena menunda pembayaran tanpa alasan yang sah bisa menjadi dosa. Sebisa mungkin, keluarga muslim harus menghindari utang berbasis riba, karena riba dilarang dalam Islam dan dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan finansial. Dengan mengelola keuangan secara bijaksana dan menghindari utang yang tidak perlu, keluarga dapat hidup lebih tenang, stabil, dan penuh berkah.
Kesimpulannya adalah, menyusun anggaran rumah tangga sesuai syariat Islam bukan hanya tentang mengatur keuangan, tetapi juga upaya untuk meraih keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika keuangan dikelola dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam, kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih stabil, tenang, dan penuh keberkahan. Semoga tips ini dapat membantu dalam mengatur keuangan keluarga agar lebih terarah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Terima